Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputri Kanovianti, NIM 14 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang trematoda. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang trematoda. Trematoda ada 4 jenis, yaitu trematoda usus, trematoda hati, trematoda paru, dan trematoda darah. Berikut masing-masing contoh dari trematoda. Trematoda usus ada Fasciolopis baski. Yang kedua ada trematoda hati, yaitu Fasciola hepatica. Yang ketiga ada trematoda paru, yaitu Paragonimus westermani. Dan yang terakhir yaitu ada trematoda darah, yaitu Schistosoma japonicum. Trematoda usus ada Fasciolapis baski, yang nama lainnya biasanya disebut dengan cacing daun usus raksasa atau giant intestinal fluke atau cacing besar. Distribusinya yaitu dari endemik di Cina, ada di Taiwan, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Indonesia. Habitatnya ada cacing dewasa di usus halus, duodenum, jejunuman, dan babi. Baik, selanjutnya kita lanjut ke morfologinya. Ingat, trematoda itu berbentuk daun, maka dia mempunyai panjang sekaligus juga lebar. Cacing dewasa panjangnya 20-70 mm, kemudian lebarnya 8-20 mm. Berbentuk bulat, panjang seperti daun. Untuk 3 trematoda, yang pertama yaitu trematoda usus, hati, dan paru. Kalau trematoda darah itu nanti lain beda. Acetabulum lebih besar dari oral sucker. Kepalanya tidak mempunyai kerucut kepala. Kemudian ususnya terdiri dari sepasang sekum yang tidak bercabang dan diawali prefaring yang pendek. Faring berbentuk bola dan esofagus pendek. Alat reproduksi. Ingat bahwa trematoda ini sebagian besar hermaprodit. Dalam satu individu itu sudah ada testis sekaligus ovarium. Ada 2 jenis testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bak posterior. Ovarium bercabang 1 terletak di pertengahan tubuh di sisi kanan garis tengah. Vitellaria terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ujung posterior dari tubuh cacing. Uterus melingkar menuju ke arah batang anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Kita lihat pada telur cacingnya. Jadi untuk trematoda Fasciolopis baski, telurnya lonjong warna kekuningan, panjangnya 130-140 mikron. Untuk lebarnya yaitu 80-95 mikron. Dindingnya tipis, tembus sinar dengan operculum kecil pada setelah kutubnya. Jadi, operculum ini nanti dimiliki oleh 3 trematoda, khususnya trematoda hati dan paru. Pada waktu baru keluar dari usus penderita, telur belum infektif. Seekor cacing betina dapat bertelur sampai 28.000 butir telur per harinya. Jadi kalau pada dunia percacingan, telurnya banyak-banyak ya, tidak seperti ayam yang bertelur 1 atau 2 butir. Baiklah, kita akan melihat siklus hidupnya. Hospes definitif Fasciolopis baski. Ingat ya, hospes definitif itu hospes tempat parasit hidup, tumbuh dan berkembang biak secara seksual. Itu adalah manusia dan babi. Kemudian ada hospes perantaranya. Kalau hospes perantara ini hospes tempat parasit berubah dari bentuk non-infektif menjadi bentuk infektif. Umur cacing ini bisa mencapai 6 bulan. Telur ini akan keluar bersama dengan tinja. Artinya, ketika seorang penderita ini BAB di sungai, maka telur akan keluar bersama tinja. Kemudian,
3-7 minggu dalam air dengan suhu 30 derajat Celcius. Maka telurnya akan menetas menjadi mirasidium. Mirasidium ini akan berjalan di dalam air dalam waktu 2 jam. Dia bisa menembus tubuh siput sebagai hospes perantara pertama. Genus dari siput yaitu Hepateuthis dan Gyarus. Jika lebih dari 5 jam, si mirasidium ini sudah berjalan-jalan mencari siput tetapi tidak ditemukannya siput yang cocok, maka larvanya akan mati, jadi mirasidium ini akan meninggal. Kemudian di dalam tubuh siput air tawar mirasidium yang tadi masuk ke dalam tubuhnya siput air tawar akan berubah bentuk menjadi sporokista. Kemudian sporokista ini akan matang dan akan melepaskan radia induk yang memproduksi radia anak dan menghasilkan serkaria. Selanjutnya serkaria ini akan keluar dari tubuh siput, kemudian berenang menuju ke tumbuhan air. Dalam waktu 1-3 jam, di tumbuhan air ini akan berubah menjadi metaserkaria atau kista yang infektif. Selanjutnya, patogenesis. Parasit yang melekat pada mukosa usus halus akan menyebabkan keradangan, ulserasi, dan abses. Ini akan menyebabkan keluhan nyeri, epigastrium, mual, diare, terutama pada pagi hari. Pada infeksi berat, terjadi anemia yang nyata. Bisa terjadi obstruksi usus, eosinofilia sampai dengan 35%. Selanjutnya untuk pencegahannya, yang pertama itu mengobati si penderita, yang kedua memberantas siput, yang ketiga sayuran atau tanaman air dimasak dengan baik dan matang. Yang keempat, larutan kapur. Ini untuk memberantas telur, mirasidium dan serkaria. Ini merupakan contoh dari telur Phaseolopis baski dan yang di sampingnya adalah contoh dari cacing dewasanya. Sekian video materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.